Terus balik lagi sama gue Richard Martin. Dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga Pengu teman-teman. Jadi kemarin ada yang request untuk Pengu dibahas lagi. Dan untuk yang request Doge ini udah saya bahas ya teman-teman. Kemarin ada pembahasan Bitcoin dan juga Doge. Mungkin bisa dipantau di video kemarin. Sebelumnya ada Ethereum, AAV dan ENA juga. So yang menjadi concern sebenarnya hari ini, lebih tepatnya malam ini ya, sekitar 1 jaman lagi ada rilis data CPI. So kita menunggu bersama-sama jelang rilis data CPI ini. Ada yang expect-nya naik dan ada yang turun teman-teman. Tapi kalau misalkan dari The Fed sendiri biasanya lebih mengambil acuan untuk yang core CPI. Ya let's see teman-teman ya, apakah memang sesuai forecast atau malah lebih baik dari forecast. Ya harapannya lebih baik gitu ya. Oke, kita lihat untuk hari ini. Ya ini ada sedikit penurunan ya. Fear and Greed turun dari 62 ke 60. Altcoin season juga turun ya ke area 31 season indexnya. Kemudian altcoin juga turun lebih bawah lagi ya, sekitar 5 sampai 8% untuk rata-ratanya gitu ya, sekitaran itu teman-teman. And ya kita lihat juga volume malah ini bertambah gitu. Jadi mungkin ada yang buyback lah ya, atau serok-serok atau cicil beli lagi kembali nih, volume meningkat untuk altcoinnya. Tapi ya kita lihat sangat-sangat wajar menjelang rilis data CPI, jadi agak merah-merah nih per 24 jam terakhir. Jadi ya let's see, kita menunggu sampai rilis data CPI ini keluar teman-teman. So tanpa basa-basi langsung aja kita bahas untuk Bitcoin dulu. Dan Bitcoin secara daily sebenarnya closingannya udah begini ya, jelek teman-teman, sama seperti pergerakan di 14 Juli ya, kurang lebihnya mirip. Tapi ini closingnya dengan red candle gitu ya. Yang menjadi concern sebenarnya sebelumnya di sini adanya sebuah trendline resistance cukup strong, dan ini udah mampu di break. Ya, breaknya tapi ngelewatin lebih atas lagi, menandakan oke ini adanya liquidity sweep ya, atau grab likuiditas untuk orang-orang yang kemarin-kemarin wah ini bakal lanjut turun begini. Wah, ini sell short akhirnya kesapu bersih, teman-teman. Nah, sekarang kita melihat dia udah break. Maka kita akan menunggu seperti biasa adalah dia retest untuk lanjut naik. Ya, kurang lebih seperti itu kan biasanya. Maka kita bisa gunakan EMA21 dan juga trendline resistance ini menjadi salah satu tools atau alat bantu. Ya, itu di sekitar area berapa teman-teman di sini? Ya, kalau saya boleh tambahin. Nah, oke, ya di sekitar 115.800-an sampai 117.000. Di mana itu adanya confluence of support ya, dari trendline lah, dari EMA. Kemudian ini adalah bisa dibilang pijakan terakhirnya sebelum dia lanjut pumping lagi nih. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman melihat untuk secara time frame 4 jam, oke, di sini ternyata ada fresh demand area tuh ya. Jadi somehow di sini dia drop pun ya expect adanya reaction lah. Kurang lebih sama seperti sebelumnya nih teman-teman. Ya, di sini adanya fresh demand ya, walaupun sempat lewatin bentar kemudian dia rebound recovery lagi nih ya. Jadi kurang lebih mirip-mirip, mungkin kita bisa ekspektasikan setidaknya dia revisit balik ke sini ya, before dia melanjutkan penguatannya kembali. Expect seperti itu teman-teman. Tapi balik lagi menunggu rilis data ya, ini menjadi area pantauan dulu lah. Kita kan nggak tahu nih dia bakalan berhenti stopnya di mana. Cuman yang jelas adalah ini adalah area krusialnya dia, area tahanannya dia. Walaupun kalau kita lihat secara time frame lebih detail seperti 1 jam. Nah, ini untuk 1 jamnya, teman-teman. Di sini sempat dia retest, kemudian mantul, tapi ya bertahap dong ya ke EMA 21, kemudian lanjut drop lagi. Di sini ada area demand secara time frame 1 jam lebih kecil lagi di 118.000. Sempat bikin tail candle, kemudian mantul, kemudian turun lagi. Jadi kita lihat kalau secara time frame 1 jam ini jelas downtrend, teman-teman nih. Tuh, secara short termnya atau time frame yang jauh lebih kecil. Jadi expect menjelang rilis data CPI mungkin adanya volatilitas yang lebih, maka kita bisa ekspektasikan setidaknya dia revisit ke area bawah. Baru nanti kita melihat lagi sembari list data keluar, expect kembali ya adanya rebound, teman-teman. Semoga seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman yang lebih konservatif, tentu akan menunggu sampai rilis datanya keluar. Jadi lebih clear direction ataupun ya plan kalian. Ya tentunya kalau memang ada yang sifatnya nge-trade lebih agresif gitu ya, jangan lupa tetap pasang stop loss atau mengurangi dari sisi marginnya juga bisa ya, atau juga jangan terlalu banyak open posisi lah ya. Intinya kalian bisa meminimalisir untuk resikonya. Dan ya let's see teman-teman ya, sejauh mana dia akan terkoreksi setelah dia break atas trendline resisten ini. Dan ya kalau boleh ditambahkan sebenarnya juga dia bergerak atas channel ini juga bisa ya, somehow dia udah break ya, let's see. Ya semoga retracement cakep untuk dia
bikin another higher high atau ya bisa dibilang all time high baru. Ya cuman yang menariknya kan kemarin terakhir kali ini Ethereum-nya malah menguat dan sekarang masih kuat di atas 4.200-an sampai 4.300 dolar lah. Menandakan wah ini udah sinyal kuat. Hopefully kita melihat untuk altcoin itu bisa lebih bertenaga lagi naiknya. Ya, sampai setelah rilis data ini keluar. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman ya untuk si Bitcoin. Ya. Next, ini untuk Pengu. Nah, Pengu secara daily bagaimana, Bro? Ya, sebenarnya Pengu ini di Juli ini sempat dia nge-spike ya atau bisa dibilang nge-pump juga. Sebentar nih saya tandain nah. Pas dia revisit balik di sini, teman-teman. Nah, tuh. Ya. Rejection kembali datang. Ya, tuh di 0,043 sampai 469 dolar. Range atas ini dia reject. Dan kalau kita lihat oke, ternyata di sini ada double top, teman-teman. Nih, 1 2. Ini neckline di break, kemudian drop. Somehow dari drop itu kita lihat di sini ada fresh area demand. Dia mantul dari situ, teman-teman. Ya, fresh demand-nya mantul tapi bertahap nih. Kemudian adanya rejection strong. Kita lihat nih adanya bearish engulfing, kemudian somehow sekarang dia break. Ya, di bawah EMA21 menjelang di satu CPI. Jadi area tahanan terdekatnya masih sama di sekitar area ini, teman-teman. Ya, di 0,03 sampai 0,0324 dolar. Ini bisa sekali diperhatikan untuk yang nanyain Pengu secara daily time frame. Nih, untuk secara daily-nya loh. Yang menjadi concern kan ini adalah high sebelumnya, ya, daily. Ini nggak belum dites aja belum, teman-teman tuh. Dia malah bikin yang namanya another lower high, teman-teman tuh. Ya, jadi somehow nanti mungkin dari sini pun mantul, dia bikin lower high lagi, maka nanti baru kita lihat, wah, dia bikin lower high baru nih, teman-teman. Seperti ini nanti jadinya bisa, ya. Somehow dia terbentuk dalam sebuah triangle pattern dan biasanya setelah ini kan gini, expect mantul, kemudian dia adanya drop lagi, mungkin dibarengi dengan adanya liquidity sweep, rebound dan baru break, benar-benar break. Ini bisa. Ya, kalau misalkan teman-teman melihat di Solana kurang lebih kan kayak gitu, di triangle pattern dia kuat main di atas, adanya liquidity sweep jepret ke bawah seolah-olah ini mau breakdown dan lain sebagainya, somehow dia recover lagi. Ya, paling ini dulu yang bisa dipantau dan mungkin untuk tambahan areanya di sini ada area imbalance secara daily time frame nih. Nih, ini ada area imbalance, teman-teman. 0,0246 sampai 0,027152 dolar. Ya, ini bisa menjadi another skenario yang bisa diperhatikan untuk Pengu secara daily time frame. Ya, cuman ya kita lihat di sini belum kuat ya secara buying power, nggak begitu signifikan untuk Pengu, tapi somehow dia masih berada di range atas. Itu good newsnya. Ya, jadi mungkin teman-teman bisa lebih bersabar sedikit untuk Pengu dan bisa dipantau dua area ini dibandingin kebanyakan altcoin itu masih tiarap. Ya, harganya tuh rebound tapi masih di bawah gitu. Beda dengan Pengu ini tergolong salah satu altcoin yang cukup oke juga. Dia udah bisa lumayan recovery lah tuh di Januari di 2025, teman-teman. Ya. Kemudian untuk secara hourly 4 jamnya, ya 4 jamnya pun ya kita bisa lihat di sini. Untuk secara internalnya di sini ada area demand nih. Lagi di tes. Tapi ya kita lihat so far pas closingan tadi ya, ini time frame 4 jam nggak menandakan buying power yang lumayan signifikan, mungkin karena news event CPI juga itu bisa berpengaruh. Jadi ya bisa dipantau untuk next areanya di sini, teman-teman. Ini next area demand. Nih. 0,0324 sampai 0,03341 dolar. Ya, ini bisa menjadi area pantauan untuk kalau misalkan teman-teman mau lihat yang lebih detail di kisaran berapa range-nya, melihat reaksinya pun belum begitu signifikan, mungkin kita bisa expect dia akan revisit balik ke area bawahnya. Ya, untuk yang resikonya lebih minim. Ya, untuk Pengu. Tapi ya so far dia masih oke dibandingin kebanyakan altcoin dan ya ini bisa menjadi alat bantu atau tools another view untuk teman-teman yang melihat Pengu somehow nanti sampai dia revisit kembali ke beberapa area tahanan, itu teman-teman bisa pantau. Oke? Paling untuk teman-teman untuk Pengu dan juga Bitcoin ya, hopefully bisa terbantu dan ya sampai jumpa untuk next video. Salam profit, teman-teman.